Halo sobat, kenalkan nama gue Abdul dan selamat datang di channel gue Abdul Rahim Production. Sebelumnya gue mohon maaf banget karena kondisi ruangan gue lagi berantakan banget karena ini nanti sedang dalam proses renovasi ya untuk dijadikan studio YouTube gue yang baru. Oke lah, kita mulai pembahasannya ya. Sekarang gue pengen nanya sama lu, dan lu harus jawab jujur di dalam hati lu sendiri aja ya. Apakah lu sekarang sedang mengalami sakit hati karena diputus cinta? Atau ditolak cintanya lah? Atau sekarang lu suka dengki atau iri ngelihat orang lain lebih sukses dari lu? Mungkin pas lagi lu scroll sosial media yang lu punya, terus lu tiba-tiba lihat temen lu dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa bangun rumah, dan lain-lain lah. Yang intinya, apapun pencapaian dari temen lu itu, lu nggak suka akan hal itu. Atau lu sekarang adalah orang yang ambisius atas penilaian orang lain ke lu. Kalau memang lu orang yang merasa seperti itu, gue yakin hidup lu gak akan pernah bahagia sampai kapanpun. Kenapa bisa begitu? Karena lu sama aja menggantungkan kepuasan diri lu atas apa yang gak bisa lu kontrol, seperti pengakuan dan penilaian orang lain ke lu. Nah, di sini gue akan sharing ya sebuah pemikiran atau paham yang sekarang sedang lagi banyak diperbincangkan sama orang lain. Apa itu? Namanya paham stoik. Gue akan sharing hal ini menggunakan bahasa yang sesimpel-simpel mungkin, biar lu mudah mengerti hingga akhirnya lu bisa mempraktekkan hal ini. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari lu ya guys. Dan juga biar lu gak salah paham atas pemikiran ini. Karena banyak tuh orang yang salah paham atas pemikiran ini. Yuk kita bahas. Apa itu stoik? Sederhananya, stoik itu adalah menciptakan kebahagiaan atas apa yang ada dalam kontrol diri lo. Contohnya, anggap aja diri gue ya. Kan gue seorang content creator ya. Kebanyakan isi dari konten-konten gue itu adalah tentang motivasi, percintaan, relationship, dan masih banyak hal-hal lain yang isinya tentunya positif. Kalau gue berpikir indikator kebahagiaan gue adalah jumlah subscriber, atau jumlah views yang gue dapat, atau jumlah AdSense yang gue terima, maka ketika ada video gue yang viewsnya sedikit, gue akan sakit hati, dan mungkin aja gue akan berhenti membuat konten. Namun ketika gue paham stoik dan mempraktekannya, ketika jumlah views gue sedikit, gue nggak akan merasa terganggu akan hal ini. Karena kepuasan gue adalah ketika gue berhasil membuat skrip, terus syuting video seperti ini, lalu ngedit, dan memposting, dan menganggap ini adalah karya gue yang akan gue tinggalkan nantinya. Jadi nggak peduli tuh mau ada yang nonton kek, mau ada yang kagak kek, yang penting gue suka akan hal ini, gue akan merasa puas dan bahagia. Pahami stoik dengan benar ya. Banyak tuh dari pernyataan gue tadi yang bertanya, loh kalau gitu apakah orang stoik gak boleh punya ambisi atau impian atau cita-cita? Jawabannya tentu aja boleh banget. Lu boleh memiliki ambisi, impian, dan cita-cita sesuai dengan apa yang menjadi minat dari lu itu. Intinya jangan ikut-ikutan orang lain lah. Jangan pas lagi lihat sosial media orang sukses jadi trader, lu pengen jadi trader. Atau hal yang lain. Karena semua manusia itu unik, termasuk lu. Selanjutnya gimana sih cara kita untuk melatih stoik? Yang pertama kali lu lakukan adalah lu harus bersyukur. Bersyukur ini adalah kunci mendasar ya untuk menjadi seorang stoik. Ketika lu bersyukur atas hidup lu gak akan merasa terbebani atas gangguan-gangguan dari luar diri lu itu. Contoh, mungkin aja sekarang lu yang lagi nonton ini mungkin jauh lebih hebat dari gua atau lebih kaya dari gua. Namun ketika gua memiliki rasa syukur dalam diri gua sendiri, maka gue akan merasa puas dengan apa yang gue punya sekarang. Dengan bersyukur, lu gak akan merasa iri ketika melihat apapun pencapaian temen lu. Dan mungkin, lu akan merasa ikut berbahagia atas pencapaian temen lu itu. Cari tahu apa yang menjadi passion diri lu ya. Akan sangat sulit menjalani pemikiran stoik kalau lu gak paham dengan diri lu sendiri. Mulai sekarang,
belajar pahami diri sendiri dulu ya. Apa yang menjadi minat dan bakat lo. Caranya dengan perhatikan apa yang benar-benar lu sukain dan lu pengen lakukan hal yang lu suka itu setiap harinya. Amati diri lu, hobi apa yang sebenarnya lu semangat di dalamnya. Dan dari situ mulailah cari banyak pengalaman atas hal-hal yang lu sukain itu. Dengan melakukan hal-hal yang lu sukain dan lu minat, tentunya itu akan menjadi nilai plus buat diri lu, dan lu pada akhirnya bisa paham nih apa yang bisa lu kontrol dalam diri lu sendiri. Next, fokus pada perkembangan diri sendiri ya. Mulai sekarang nih, latih kemampuan yang bisa lu kembangkan dan berada dalam kontrol diri lu sendiri. Contohnya dalam perkuliahan, berhenti untuk menyalahkan dosen ketika lu mendapatkan nilai yang kurang bagus. Atau dalam pekerjaan, berhenti menyalahkan perusahaan ketika lu gak dapat promosi atau jabatan. Lu mulai bisa merubah diri lu untuk belajar lebih rajin lagi. Atau buat lu sekarang yang lagi kerja, lu mulai sekarang tingkatkan etos kerja lu dari hari ke hari. Dan misalkan nih, ketika hasil akhir gak sesuai dengan harapan lu hanya perlu bersyukur sudah berusaha sekuat tenaga. Jadi lu gak perlu kecewa kalau misalkan hasil akhir tuh gak sesuai dengan harapan lu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Seorang stoik boleh kok memiliki impian yang tinggi, harapan yang besar, dan cita-cita yang tinggi asal semua berfokus apa yang bisa lu kendalikan. Dan lu bahagia ketika lu menjalaninya. Sebenarnya masih banyak pembahasan tentang bagaimana menjadi seorang stoik. Jika lu pengen belajar lebih dalam, ada buku-buku yang gue rekomendasikan untuk lu baca agar lu paham menyeluruh tentang stoik ini. Untuk link pembelian bukunya ya, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa klik tuh link yang ada di deskripsi untuk kalian bisa beli bukunya. Oke, mungkin itu aja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like di bawah. Jika kalian ada kritik atau saran atau komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Karena dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian akan membantu channel ini untuk terus tumbuh dan berbagi hal-hal positif lainnya. Gua Abdul, tetap positif, tetap inspiratif, dan salam damai untuk kita semua. Peace.